فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kedustaan. Allah turunkan Al-Imran, bersambung ayatnya, tapi ini ayat beberapa ayat setelah tadi ya. 142 sampai 179, ini cukup panjang ayatnya. Turun juga pada saat itu ya, setelah kejadian Uhud ini. 142 sampai 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berbicara dengan orang-orang beriman dari kalangan sahabat. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi Allah jadikan ini pun. Mau masuk surga? Masuk surga enggak? Mau. Baik. Ayo tes sekarang. Masuk di kancah peperangan. Benar enggak? Lari enggak dari kancah peperangan nih? Lalu kata Allah SWT di ayat setelahnya, "Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqauhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun." Sesungguhnya kalian sebelum perang jihad, mati syahid, iya mati syahid semuanya, Allahu Akbar. Baik. Kata Allah apa? Dulu sebelum perang sesungguhnya kalian mengharapkan mati syahid sebelum kalian menghadapinya. Sekarang sudah depan mata dan kalian saksikan. Ayo coba buktiin. Seperti itulah. Kemarin jihad semangat, oh, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini semua yang teriak-teriak ini Allahu alam di kancah peperangan, benar kan? Nah, ngomongnya besar. Begini, begitu, begini. Benar enggak kalau masuk ke sana? Kita lihat. Di kalangan sahabat saja ada yang munafik yang lari gitu. Apalagi di zaman sekarang, Allahu a'lam. Ini momennya perfirman Allah luar biasa. Kalian dulu minta berharap-harap mati syahid, ya mau masuk surga. Apalagi laki-laki ini, bidadari 70. Bidadarinya diekspos. Mau nggak berani gitu. Nah sekarang sudah lihat nih, kematian, ayo coba, itu musuh. Ada beberapa sahabat yang mulia ya. Ya seperti sudah kita ceritakan kisah-kisah di perang Uhud yang luar biasa gitu. Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu yang luar biasa, yang waktu para sahabat sudah mendengar Nabi SAW sudah meninggal, Muhammad sudah mati, tersebar berita itu seperti virus di kalangan muslimin sampai Umar bin Khattab yang kita dengar tahu ketegasan dan keberaniannya itu duduk di tanah, taruh pedangnya, udah selesai, Rasulullah sudah mati, jatuh semua, drop imannya. Dan pada saat itu bersama dengan dia Sa'ad radhiyallahu anhu, orang pemberani dari Ansar. Dengar Nabi SAW mati, tersebar virusnya, udah habis. Dan memang mereka lihat, muslimin kocar-kacir pada lari. Oh betul-betul Nabi mati nih. Makin kendor, kata Umar sudah tidak ada semangat pada saat itu. Lewat Anas ibn Nadhr. Anas ibn Nadhr ini, sahabat Nabi dari Ansar, tidak sempat hadir di Badar. Tapi memang kan waktu itu Badar bukan perintah untuk ikut perang ya. Dibuka kesempatan, siapa yang mau ikut tahan kafilah Quraisy silakan. Jadi banyak sahabat yang pikir, oh cuma tahan kafilah, nggak usah ikut deh. Ya. Karena pilihan, Anas ibn Nadhr ini orang yang semangat sekali perang gitu. Maka dia berkata radhiyallahu anhu, ini sudah pernah kita ceritakan di perang Uhud ya. Saya ulangi saja untuk mereview ayat ini kita. Bagaimana Anas bin Nadhr waktu itu lewat di depannya Umar bin Khattab dengan Sa'ad dengan beberapa sahabat yang lagi duduk kendor. Lalu mereka bilang, "Hai Anas, mau kemana?" Kata Anas, "Ke Uhud, lokasi musuh." Gitu kan? Maksudnya di depan mata nih, kejar musuh di sekitar Uhud itu. Jadi waktu itu muslimin terdempet ya, mundur semuanya, terjatuh. Ada yang banyak yang jatuh di tanah. Lalu kata Umar yang menjawab, "Hai Anas, Rasulullah sudah mati." Kata Umar bin Khattab, Anas bin Nadhr mengucapkan kalimat yang memutuskan semua urat ketakutan nih. Kata dia, kalau memang Rasulullah sudah mati di sini, kalian mestinya juga mati ikuti jejaknya. Kok malah duduk gitu? Seperti itu. Kata Umar, putus semua urat ketakutan ini sudah gak ada. Ini bahasa saya ya, tapi seperti itu kurang lebih yang penyampainya. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, kami pun semangat. Lalu kata Anas bin Nadhr, sungguh aku telah mencium bau surga di Uhud. Artinya bahasa, masa depan mata, kapan lagi ada momen seperti ini? Hadapin musuh, tebas sekali mati masuk surga loh ini. Fadilah semua tentang masuk surga tanpa hisab, tidak akan ditanya oleh malaikat di kuburan, akan menyelamatkan 70 keluarganya, semua didapat loh ini. Ayo. Kata Umar bin Khattab, tiba-tiba saya berdiri ambil pedang. Sa'ad juga mengatakan saya berdiri dekat Umar. Dan kami berusaha mengikuti Sa'ad, menembus pasukan musuh. 2000 orang dilawan sendiri nih. Anas bin Nadhr ditembus. Kata setelah selesai peperangan, dicari badannya Anas, nggak ditemukan radhiyallahu anhu.
Nggak ditemukan. Mereka cuma temukan ada potongan jarinya, itu rupanya adiknya perempuan yang kenali. Karena ini adalah tangan kakak saya. Lalu kemudian ditemukanlah beberapa potongan badannya yang dikuburkan Rasulullah radhiyallahu anhu. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, saat ini orang pemberani dari Ansar. Betul-betul kami tidak bisa mengikuti Anas bin Nadhr. Nggak bisa. Karena memang dia bilang, ya Rasulullah, waktu dia tidak jadi hadir Badar, sesungguhnya momen pertama peperangan anda dengan orang kafir Quraisy tidak saya hadiri. Demi Allah, kalau mulai hari ini ada perang lagi dengan Quraisy, saya akan perlihatkan kepada Allah apa yang akan saya lakukan. Maka dia penuhi itu, dia akan mati sampai terbunuh, dibunuh oleh 2000 orang, bayangkan luar biasa. Tapi seperti itulah. Allah bilang, sebelum perang, kamu kan selalu mengatakan syahid-syahid. Nah ayo, sekarang depan mata buktiin. Ada di antara sahabat yang buktiin, ada di antara mereka yang tidak. Allah mengatakan itu. Selanjutnya 144-nya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Kalau ada orang yang teriak di kancah peperangan, mati sudah mati, enggak usah peduli dengan perkataan itu. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan seorang utusanku saja, dan sungguh telah berlalu banyak rasul sebelumnya. Apakah kalau dia wafat atau terbunuh di medan perang kalian murtad? Jadi gara-gara matinya terus kalian tidak mau melanjutkan agama Allah? Gitu kan? Tanda tanya, barang siapa yang berbalik ke belakang murtad setelah itu, maka ia tidak dapat memberikan mudarat kepada Allah sendiri. Tidak ada urusannya sama Allah, enggak ada ruginya Allah kalau dia murtad, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Di sini teman-teman sekalian, kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa yang diangkat, dituliskan oleh para ulama tafsir tentang kalimat ini. Makna ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Rasul-Rasul sebelumnya juga telah wafat. Jadi jangan heran kalau Rasulullah SAW wafat. Ada yang wafat karena terbunuh, gitu kan? Di antara Nabi-Nabi ada yang dibunuh oleh kaumnya. Bani Israel terkenal suka bunuh Nabi yang tidak cocok sama mereka. Dan tidak pernah di Bani Israel di zaman itu Nabi mati terus tidak ada Nabi lagi, langsung Nabi ditunjuk lagi. Kadang-kadang di masa yang sama Nabinya keluar bersamaan. Ada di antara mereka yang terbunuh, ada juga di antara mereka yang sakit biasa, dan ada yang mati biasa. Karena itu Nabi Muhammad SAW juga akan wafat seperti hanya Rasul-Rasul yang terdahulu. Di waktu berkecamuknya perang Uhud, tersiar berita bahwasanya Nabi SAW mati terbunuh. Ini kata ulama tafsir ya, saya bacakan. Berita itu mengacaukan kaum muslimin, sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada Abu Sufyan. Rupanya ada beberapa, ini tidak semua orang tahu, tapi Allah bongkar. Di tengah-tengah pasukan umat Islam, waktu dengar Nabi SAW mati, mereka kembali mau gabung sama pasukan Abu Sufyan. Entah siapa orang-orang ini, tapi Allah sebutkan ada di pasukan muslimin yang begitu. Kata Allah, ya, disebutkan dalam tafsirnya dan dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari ini, sementara pada saat itu ada di antara pasukan muslimin yang niat mau bergabung minta perlindungan sama Abu Sufyan. Sementara itu orang-orang munafik mengatakan bahwa kalau Nabi Muhammad itu seorang nabi, tentulah dia tidak akan mati terbunuh. Orang-orang munafik menyebarkan kesempatan pada saat orang bilang Muhammad mati, sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang munafik mengatakan kalau nabi nggak mungkin matilah. Artinya bukan niatnya untuk membela nabi, bukan. Artinya kalian salah untuk pilih dia sebagai nabi. Buktinya mati, gitu. Ya. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum mukminin dan membantah kata-kata orang munafik itu. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari disebutkan dalam bab jihad ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mengemukakan ayat ini di mana terjadi pula pada saat terjadi kegelisahan di kalangan para sahabat di hari wafatnya Nabi SAW. Jadi pada saat para sahabat lagi gelisah dengan wafatnya Nabi SAW, di dalam riwayat Bukhari juga disebutkan dalam bab ketakwaan sahabat. Orang-orang pada bingung waktu Nabi SAW mati. Sampai Umar bin Khattab pun tidak bisa menerima kejadian itu. Maka Abu Bakar membacakan ayat ini di depan para sahabat, yang akhirnya membuat Umar pun mengatakan ayat ini seperti baru turun sekarang. Walaupun saya sudah hafal dari dulu gitu, karena tidak tahu. Kan tadi bunyinya begitu ya. Sesungguhnya Muhammad adalah salah satu utusan Rasul, utusan Allah. Dan sebagaimana telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya, apakah kalau dia mati atau dia terbunuh di dalam medan perang, kalian murtad? Siapa yang murtad dari agamanya setelah penyampaian kebenaran sampai padanya ini, Islam dia sudah tahu, maka tidak akan memberikan mudarat kepada Allah. Nanti tidak ada hubungannya sama Allah sama sekali. Dia sendiri yang rugi gitu kan. Selanjutnya 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala
wa may yurid thawabad dunya nu'tihi maaf wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajjis syakirin. Ketahuilah hai muslimin, semua yang bernyawa pasti mati, ya, dan tidak akan mungkin mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, barang siapa yang menghendaki pahala dunia, maksudnya bukan siapa yang ingin kehidupan dunia, maka kami akan berikan pahala dunia itu. Kami akan berikan. Kalau mereka cuma mau dunia, mau kaya-kaya, mau bangga-banggaan sama orang, silahkan. Nikmati saja. Sampai di mana sih? Gitu. Siapa yang ingin pahala akhirat, balasan di akhirat, maka kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.